Halo Sobat Biskom, jumpa lagi di Biskom Podcast, tempat kita diskusi, belajar, sharing mengenai bisnis, komunikasi, dan juga leadership. Yang hari ini seperti biasa kita selalu berusaha menghadirkan narasumber atau tamu yang istimewa. Bersama saya Katrini Nati Sarasia, dosen di LSPR Faculty of Business, yang selalu didampingi dari rekan Diswa, yaitu hari ini. Saya Dede Suryadi, saya editor dari majalah Bisniswa, bagian dari SWA Media Group. Kali ini kita akan bicara soal bisnis yang sangat menarik ya, terkait dengan teknologi. Ya. Dan kita akan menyimak pembicaraan yang sangat menarik ini. Oke, jadi siapakah tamu kita hari ini yang membuat saya lumayan dak-dik-duk because she's the queen literally buat saya di dunia digital teknologi. So welcome and thank you so much. Selamat datang. Thank you Mbak Al or Manda manggilnya. Ala aja. Oke, thank you so much untuk bisa bergabung di tengah kesibukan yang luar biasa. Thank you dong, aku udah di-invite. Iya, sama-sama. Jadi kita punya podcast ini intinya kita pengen punya suatu tempat ya untuk kita bisa berbagi ke siapapun audiens kita gitu. Banyak sih sebenarnya yang udah kita angkat ke sini. Nah, kebetulan hari ini kita akan bicara banyak dengan Alamanda Shantika, founder dan CEO dari Binar Academy. Binar Academy. Ya. Monggo, pertanyaan pertama. Mungkin perlu yang pertama kali ya, Binar Academy itu apa sih gitu. Ya. Barangkali pemirsa atau sobat Biskom, kita bilangnya sobat Biskom pengen tahu. Mungkin Mbak Ala bisa menjelaskan Binar Academy ini bergerak di bidang apa, berdirinya kapan. Silahkan dijelaskan. Mungkin aku mulai sedikit dari history-nya dulu ya Mas Dede, Mbak Catherine. Jadi kita mulai di tahun 2017 dan waktu itu aku baru banget keluar dari Gojek dan di saat itu memang banyak banget CEO perusahaan-perusahaan itu manggil aku gitu untuk minta bantuan transformasi digital di perusahaannya gitu kan. Dan memang saat beriringan juga dengan aku tuh sebenarnya cita-citanya bukan jadi technologist lah gitu ya. Cita-citaku tuh sebenarnya jadi guru gitu. Jadi waktu kecil tuh aku suka banget belajar, suka banget baca buku dan aku mulai belajar coding, programming itu tuh umur 13-12 tahun. Kemudian I fell in love with technology. Jadi aku kerjanya bolos sekolah waktu itu. Jadi kerjaanku tuh di komputer terus gitu ya, seharian bisa sampai jam 4 pagi. Dan waktu aku ke sekolah tuh aku ngerasa kayak kenapa sih di sekolah tuh banyak banget hal yang mungkin berbeda dengan apa yang kupikirkan ya. Contohnya misalnya aku belajar sendiri di komputer, belajar coding. Waktu itu kayak aku suka banget belajar coding, bikin desain. Terus yang satu lagi aku suka bikin musik gitu. Dan di saat itu tuh yang aku pelajari dari proses pembelajaran adalah kita tuh justru belajar dari kesalahan-kesalahan. Kayak codinganku error gitu. Terus kayak aku mesti cari ini dari mana salahnya gitu. Tapi akhirnya aku belajar gitu kan. Dan aku tidak menemukan hal itu di sekolah gitu. Yang aku temukan tuh kebetulan dulu kalau sekolah tuh emang nilaiku bagus aja sih yang kayak matematik gitu-gitu. Karena aku juga suka banget matematik. Tapi aku ngelihat teman-temanku yang nilainya jelek itu tuh kalau dapat nilai jelek tuh di sekolah malah kayak semua orang tahu dan kadang malah dihukum, dipermalukan di depan kelas gitu kan. Menurut aku kok bertentangan dengan prosesku dalam belajar. Seharusnya anak-anak yang nilainya jelek dikasih feedback yang konstruktif supaya mereka juga ngerti salahnya di mana untuk bisa mereka improve gitu kan. Jadi dari saat itu salah satu case ya. Aku mikir kayak belajar tuh harusnya sesuatu hal yang menyenangkan. Tapi kok kalau di sekolah kayak
stres banget gitu belajar gitu. Memang secara based on research yang aku baca, antara stres dan menyenangkan tuh harus balance banget gitu, nggak boleh terlalu gampang juga karena akhirnya juga nggak ada sense of achievement juga gitu ya. Tapi pada intinya itu salah satu case yang akhirnya membuat aku, cita-citaku saat itu adalah pengen jadi guru karena aku suka banget matematik, pengen jadi guru matematik, terus pengen jadi guru besar, abis itu pengen punya sekolah gitu ceritanya sebenarnya gitu. Dan sekarang tapi tercapai sebetulnya. Nah, tapi ternyata kayak ya jalan hidup kadang berkata lain gitu kan. Tapi akhirnya menyampaikan aku di tempat ini. Jadi again waktu itu di saat pertama kali Binar hadir itu sebenarnya memang aku keluar dari Gojek tuh pengen banget pursue my dream in education gitu. Aku bilang sama Mas Nadiem waktu itu kayak I don't have plan yet, but I know I want to pursue my dream. Jadi saat itu aku explore, aku keliling Indonesia, kemudian aku ngobrol banyak sama anak-anak Indonesia dan kayak nanya juga kayak kenapa sih kalian ngambil jurusan ini gitu ya. Dan banyak banget 80% dari anak-anak Indonesia tuh yang salah jurusan gitu kan. Karena ya banyak banget hal yang aku pelajari saat itu kayak karena disuruh gurunya, karena disuruh sama orang tuanya, dan mereka juga nggak punya bayangan sama sekali, dan juga mungkin kayak nggak ada assessment untuk ngelihat kayak sebenarnya anak ini cocoknya di mana gitu kan. Dan akhirnya permasalahan ini berkumpul waktu aku di Gojek juga ngebangun teknologi tim saat itu. Mungkin bisa dibilang tuh Gojek yang pertama kali ngeluarin mobile only app gitu ya, dimana zaman itu e-commerce tuh kebanyakan masih di website. Itu 2014. 2014 masih di website. Kemudian mereka punya mobile app, tapi kita yang benar-benar cuman mobile app doang, nggak ada websitenya. Kalau zaman dulu kan kita mau shopping kan masih kebanyakan kan lewat website ya. Jadi di saat itu untuk aku mencari resources yang ngerti mobile app, karena berbeda banget kayak biasa kita ngelihat layar yang besar. Terus kayak layar yang kecil, experience-nya tuh beda banget gitu kan. Nah jadi aku nyari yang specialize orang-orang di situ. Kemudian contoh waktu zaman itu ya 2014, aku pasang iklan UI UX designer, UX researcher gitu. Nggak ada yang apply karena orang Indo nggak ada yang ngerti apaan itu gitu kan. Kerjaannya apa? Itu nggak kebayang. Bener gitu kan. Product manager di teknologi ngurusin app belum ada yang kebayang gitu. Akhirnya di situ aku banyak nge-hire anak-anak fresh graduates dari lulusan SMA yang bahkan backgroundnya nggak ada teknologinya sama sekali. Aku nge-hire graphic designer untuk aku ajarin tentang UI UX gitu. Dan itu waktu aku di Gojek gitu kan. Dan aku mikir kayak kayaknya ini harus kita scale untuk Indonesia gitu. Karena terus karena Gojek keluar, akhirnya banyak juga kan yang mau bikin technology company, digital company. Dan ya itu digabungkan lagi. Waktu itu banyak yang mau minta tolong aku untuk ngebantuin transformasi digital di perusahaannya. Jadi sebenarnya we started as a B2B company karena aku ngerasa juga kayak that's where the money is sebenarnya. Simpelnya gitu ya. Dan akhirnya kayak kita tetap ibaratnya melahirkan banyak anak-anak resources baru, sumber daya manusia baru di teknologi dengan bantuan scholarship dari perusahaan-perusahaan. Jadi simpelnya tuh service kita ada tech consulting di mana yang tadi tuh kayak orang datang ke aku, CEO-nya datang ke aku, tolong dong kita gimana sih caranya kita transformasi digital. Jadi kita bantu sebagai konsultan, tapi aku ngerasa juga sebagai konsultan aku nggak pengen ada di situ terus gitu kan. Dan aku pengen kayak orang internal di perusahaan itu tuh juga belajar juga supaya nanti once kita udah cabut mereka tetap bisa sustain gitu. Jadi akhirnya kita juga ada internal upskilling juga karena menurut aku proses transformasi digital itu it's all about not just the technology. Yang banyak orang salah tuh klien-klienku tuh di situ. Kayak mereka udah beli tools yang mahal banget.
invest miliaran, tapi people-nya ini belum siap untuk mengadopsi teknologi tersebut. Jadi it's all about people, process, and technology gitu kan. Jadi kita membangun semuanya, bukan cuman teknologinya aja, bukan cuman people-nya aja. Jadi kita ada internal upskilling juga. Kemudian kita juga ada outsourcing di mana graduate yang kita hasilkan dari Binar Academy itu akan menjadi outsource kita yang akan kita bantu pekerjakan ke perusahaan partner kita gitu. Jadi itu benar-benar kayak sebuah ekosistem yang saling berkesinambungan lah. Orang yang belajar dari kita yang dari consumer itu juga mereka langsung bisa kita salurkan ke hiring partner kita juga gitu. Jadi akhirnya semuanya itu belajar bisa dapat kerja dan perusahaan juga bisa dapat orang yang tepat juga gitu. Jadi Binar Academy base-nya adalah B2B, tapi kemudian dari bisnis yang dirangkul tersebut, kemudian mereka suka bikin scholarship yang akhirnya juga sampai sekarang sudah berapa lulusan kira-kira? Kalau yang dari program intensif kita itu yang 6 months ya, program bootcamp kita itu udah 18.000 orang. 18.000. 18.000 lulusan. 18.000 sejak 2017. Oke. Jadi menariknya begini. Fenomena seperti ini, seperti tadi waktu back then di tahun tersebut gitu kan, mencari untuk tenaga atau spesialis di dunia tertentu, itu challenging. Bisa nggak sih kita bilang bahwa sampai saat ini pun ini nih masih terbatas di kota-kota besar? Is that correct? Atau karena gini, kalau kita mungkin punya passion yang sama ya di dunia edukasi, somehow kita juga tidak menutup kenyataan bahwa jangankan untuk bicara melek digital teknologi, untuk literacy, justice literacy aja kita lumayan masih harus banyak mengejar gitu. Nah, ini adalah suatu challenge, tapi juga mungkin kalau dari sisi Mbak Al sendiri melihat itu bisa nggak sih kita melihat sebenarnya opportunity kita, maksudnya talent kita dan lain-lain sebenarnya masih sangat besar. Betul banget. Jadi memang karena aku cerita aku keliling Indonesia dulu gitu kan buat ngelihat semuanya, dan memang gap kita nggak bisa dipungkiri gitu ya. Gap antara anak-anak Pulau Jawa dan non Pulau Jawa tuh masih besar banget. Contoh salah satu program yang kita jalanin sama Kemendikbud Kampus Merdeka gitu kan. Kita waktu itu di 2022 ada 2.500 yang dibiayai oleh Kemendikbud untuk belajar di Binar gitu. Dan bukan cuman kita mengajarkan mereka, tapi kita ngelakuin research juga. Jadi kita bikin white paper. Waktu itu kebetulan jurnal ini kita publish ke competition internasional dan menang. Apa yang waktu itu kita lakukan researchnya adalah kita curious gitu, apakah kayak anak-anak yang luar Pulau Jawa dan kemudian juga yang nggak punya background teknologi tuh akhirnya menemukan masalah dalam pembelajaran mereka di kita gitu kan. Dan ternyata hipotesa kita itu salah besar. Ternyata permasalahan anak-anak yang akhirnya kedapatan masalah dalam proses pembelajaran itu basic banget ternyata permasalahannya. Itu yang pertama adalah kesenjangan bahasa. Gitu. Jadi bukannya mereka nggak ngerti mengenai, bukannya kayak mereka nggak bisa belajar, tapi kadang-kadang tuh ada bahasa yang even fasilitator kita tuh ngomongnya bahasa Indonesia gitu ya, tapi banyak mungkin antara kita sama orang daerah kadang bahasa Indonesianya aja tuh agak berbeda gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah internet connection. Jadi waktu itu kita ada beberapa students kita yang di luar Pulau Jawa, dan waktu itu mereka tiba-tiba internet connectionnya mati 2 bulan. 2 bulan ya? Iya, tapi yang aku senang adalah justru mereka yang dengan keterbatasan apapun itu, mereka itu semangat belajarnya tuh masih tinggi banget. Justru karena keterbatasan itu mungkin ya, karena ini sesuatu opportunity yang nggak bisa mereka dapatkan setiap hari gitu kan. Jadi
akhirnya waktu itu kita gimana caranya kita kirimin flash disk terus recording kelas kita gitu. Dan kita juga menemukan itu again itu hasil dari white paper kita saat itu. Dan tapi sebelum kita memulai, kita ada assessment karena yang waktu itu daftar tuh ke program kampus mereka aja tuh sekitar 25.000 dan yang akhirnya bisa masuk kuotanya cuma 2.500 kan. 10% ya. Dan waktu yang batch pertama itu tuh kita ngelihat kayak ada ketimpangan waktu kita assessment nih, kita ngelihat dari CV-nya doang tuh timpang banget gitu CV anak Jakarta sama CV anak luar kota. Dan ini fact, bukan aku merendahkan tapi ini benar-benar kenyataan yang ada gitu. Dan waktu itu akhirnya batch 1 itu kita masih kayak 70% dari Pulau Jawa. Akhirnya aku bilang ke timku, next batch kita harus naikin portion yang dari luar Pulau Jawa gitu. Jadi kita nggak boleh menyamakan standar assessment kita gitu. Jadi kita buka 60% yang dari luar Pulau Jawa justru gitu. Harus masuk ke dalam situ. Dan memang kalau kita cuma ngelihat dari CV tuh ketimpangannya masih jauh banget gitu. Jadi screening pertama nggak bisa dilihat dari situ gitu ternyata gitu kan. Jadi tapi ya setelah itu kita berjalan dan sebenarnya mereka mampu gitu. Tapi memang harus ada pendampingan terkadang gitu ya. Bahkan ada nih satu cerita ya, namanya Mas Ari. Dia itu dapat scholarship dari salah satu perusahaan mining di Timur Indonesia gitu, yang bekerja sama kita. Kemudian dia itu pekerjaannya saat itu adalah driver di sana, sama tukang batu di sana gitu. Waktu itu dia udah umur 30 tahun pas ikut bootcamp, program bootcamp kita. Ikut ke kita, kemudian setelah lulus, itu dia bayangin dia punya lulusan SMA atau SMP aku lupa. Gak bisa bahasa Inggris gitu ya. Dan waktu itu kita juga di sana memang kebetulan ada program bahasa Inggris. Kemudian dia itu waktu jadi driver itu pendapatannya 800.000 sejuta tuh sebulan udah bagus banget. Kemudian ikut lulus, memang kita juga ada tim khusus untuk kayak ngedorong mereka untuk ayo berani gitu. Karena kadang-kadang masalah anak Indonesia yang aku lihat kebanyakan adalah confidence-nya nggak ada gitu, self-worth-nya tuh nggak ada gitu. Jadi kadang-kadang mereka kayak aku bisa nggak ya gitu. Jadi tuh tim kita benar-benar kayak ngedorong mereka untuk ayo submit CV. Sekarang dia udah kerja di perusahaan Singapura 3 tahun kemudian. Gajinya udah double digit, gajinya udah dolar Singapura. Itu kepuasan tersendiri ya, stay-nya di Batam. Itu kayak ya bener-bener mampu sebenarnya anak-anak kita itu, bahkan untuk berkompetisi dengan anak-anak di luar negeri gitu. Jadi pencapaian-pencapaian seperti ini justru yang menjadi suntikan motivasi, benar nggak sih? Iya, bahwa betul. kita bisa memberi sarana, memberi jalan saja gitu. Kemudian kita tadi mengangkat figur Mas Ari tadi dari yang sebelumnya, terus kemudian ini kan suatu hal yang membanggakan. So that's why sempat mendapat award dari SWA sebagai perempuan inspiratif dan resourceful. Nah, perempuan nih gitu kan ya. Kita bicara digital technology atau teknologi ini sebagai sesuatu yang mungkin dianggap awam ya, kebanyakan nggak terlalu ke sisi perempuan gitu. Hanya sedikit yang terjun nyemplung ke situ gitu. Entah itu dari memang interest atau kemudian kayaknya kurang deh gitu. Mbak Ala sendiri ngeliat itu gimana? Benar nggak sih gitu bahwa perempuan punya keraguan-raguan kalau mau nyemplung ke sini? Padahal contoh case-nya adalah seorang Alamanda Cantika Dar gitu kan ya, bisa sukses dan itu ranah laki-laki gitu. Dan terus konsisten di jalan itu. Iya. Jadi sesuai dengan data yang kita punya ya Mbak Katrini, itu benar banget. Jadi student Binar, karena kan Binar teknologi banget. Student yang terima scholarship di awal-awal itu cuman 10% perempuannya gitu. Dan
waktu itu mungkin caraku berpikir juga aku nggak following others way gitu ya. Tapi aku mencoba untuk mencari kira-kira nih cara yang tepat sekarang nih apa gitu. Kita nggak pernah bikin kelas khusus wanita gitu ya. Kenapa? Karena jadi dari 10% yang kita punya waktu itu kita ngadain research gitu. Kita ketanya ke mereka. Sebenarnya alasan mereka masuk tuh kenapa sih gitu. Alasan mereka mau terjun ke dunia teknologi apa. Dan mereka bilang karena aku ngelihat sosok perempuan udah ada di teknologi. Aku ngelihat si mbak ini, role model ini, role model ini gitu. Dan akhirnya berangkat dari situ, again kita nggak bikin kelas khusus perempuan atau event-event khusus perempuan, tapi yang kita naikin justru role modelnya. Justru kita naikin numbers of facilitators kita yang perempuan. Dan itu kita naikin ke social media kita gitu. Mukanya kita pajang terus lah gitu. Akhirnya semakin mungkin perempuan-perempuan itu sadar, oh iya ada loh role modelku di teknologi. Oh facilitator bener. Ternyata pernah tuh ada satu poster bener-bener kita ngeluarin facilitator kita 9 perempuan 1 doang laki gitu kan. Itu pernah kayak gitu. Jadi kayak kita mau ngasih lihat tuh kayak ini bukan tempat yang mengerikan kok untuk perempuan. Dan akhirnya di tahun setelah kita naikin angka facilitator kita dan kita publish itu, akhirnya student kita yang perempuan naik sampai ke 40% dari 10% gitu. Jadi again mungkin pengalamanku sendiri tuh di dunia masuk ke dunia teknologi karena aku nggak pernah punya pemikiran bahwa teknologi ini dunianya laki-laki. Karena aku benar-benar privilege banget sih karena almarhum papa mamaku itu orangnya sangat open minded banget gitu. Dulu itu aku nggak suka main boneka. Aku sukanya main Tamiya. Kalau orang-orang diceritain tuh kayak suka kaget gitu. Timku juga kayak mbak lu main Tamiya? Iya dinamonya sampai gue kilat kok gitu. Karena emang saat itu tuh kayak aku nggak suka banget main boneka karena kalau dibongkar tuh nggak ada isinya gitu. Sedangkan tuh aku kalau main tuh suka banget membongkar sesuatu kan. Dan waktu itu mama papaku tuh nggak pernah bilang kayak kamu nggak boleh main ini, kamu nggak boleh suka warna biru, kamu harus suka warna pink gitu. Mereka sangat membebaskan hal itu. Akhirnya aku yang dari kecil tahu ngerti kayak mauku tuh apa gitu dan aku paham betul kayak diriku tuh senengnya apa dan nggak dibatasi. Itu sebuah privilege banget buat aku gitu ya. Dan pada akhirnya aku nggak pernah ngelihat bahwa Cars tuh mainannya cowok, boneka tuh mainannya cewek, sampai akhirnya di mana titik aku memilih duniaku, ya aku nggak pernah kepikiran bahwa komputer tuh mainannya cowok banget gitu. Jadi itu sebenarnya yang aku pingin hadirkan gitu, di mana kayak justru kita harus menghilangkan mindset tersebut, stereotype tersebut gitu kan. Jadi dengan cara yang lain kalau di Binar again kita justru mengeluarkan role model. Dalam memberikan pembelajaran itu kurikulumnya apakah customize gitu sesuai dengan anak asuhnya, anak ajarnya gitu. Lalu kurikulum itu base-nya kemana atau ada benchmark-nya dan secara detail tuh apa sih sebenarnya mata kuliahnya atau mata pelajarannya gitu, mungkin lebih detail sedikit gitu. Iya. Jadi kita memang kebanyakan di digital skills. Jadi semuanya ya kayak kalau buat perusahaan itu kita mulai dari digital transformation awareness, digital mindset, digital business, mulai dari yang basic dulu general gitu kan. Karena kayak mungkin orang kadang juga sekarang kan di perusahaan kan dituntut banget untuk transformasi digital. Kadang mereka juga belum punya ide-ide digital gitu kan. Jadi kan itu harus dimasukin dulu ke kepalanya kayak ada loh di sini bisnis model baru digital dan lain sebagainya. Sampai ke yang hard tech banget kayak coding, kayak data analytics, engineering, kemudian business intelligence dan lain-lain banyak banget gitu. Tapi memang itu secara kurikulum jadi it's all about technology, AI kita juga ada juga gitu. Apalagi sekarang kan di dunia pekerjaan
kita kalau nggak mengadopsi AI dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari itu sebenarnya ada yang kurang Betul. gitu Iya. ya. Jadi apa namanya, itu juga sesuatu yang kita punya di kurikulum kita. Sampai sebenarnya teknologi sama inovasi itu kan dekat banget Betul. ya Mas Iya. Dede ya. Jadi inovasi juga salah satu yang kita kembangkan banget di kurikulum kita. Kita menggunakan design thinking dari Stanford gitu kan, untuk gimana caranya para employee bisa berinovasi terus. Tapi sebenarnya di luar dari kurikulum itu semua, satu yang dari dulu tuh aku pengen banget punya sekolah atau pelatihan gitu. Gimana kayak dulu waktu aku di perusahaan-perusahaan waktu aku kerja lah ya. Kita tuh kalau abis di training sama perusahaan udah mahal-mahal. Aku tahu lah ya, training kan gak murah gitu ya, udah mahal-mahal. Terus keluar dari kelas, terus udah aja Iya. kadang-kadang Iya. ada Iya. Menguap. temenku Menguap. kayak yang nge-implement, ya yang implement tuh sedikit sekali gitu kan. Nah akhirnya kayak di Binar tuh kita benar-benar kayak gimana caranya supaya orang yang di-train dari perusahaan tuh benar-benar mengimplementasi hal itu. Itu yang paling penting buat kita gitu. Sampai kemarin juga ada salah satu klien kita, dia lagi mau ngajarin design thinking innovation ke seluruh employee-nya, termasuk ini salah satu bank lah, termasuk para teller, termasuk pokoknya orang-orang yang benar-benar staff level gitu kan. Awalnya mereka datang ke kita tuh kayak kira-kira bisa nggak ya mereka menangkap hal-hal yang lumayan sulit nih gitu. Tapi memang kita mendesain cara belajar kita itu supaya semuanya tuh bisa nangkep gitu ya. Kita menggunakan banyak cara untuk gimana caranya menyampaikan hal-hal yang sulit di teknologi itu menjadi mudah gitu. Dan mereka surprise banget, kayak mereka bilang kayak ini awal-awal yang pertemuan pertama, pertemuan kedua yang pada tutup kamera segala macam, yang bilang kayak saya sambil kerja ya gitu-gitu tuh, kayak di pertemuan ketiga seterusnya malah semangat banget belajarnya gitu, malah kayak buka kamera malah aktif banget gitu, karena memang membangun engagement di kelas itu juga yang kita terus terus tingkatkan banget, karena again aku berangkat dari ngelihat kayak kenapa sih orang nggak suka belajar, dan aku pengen orang tuh jadi suka belajar. Dan yang penting juga adalah kita tuh di Binar punya namanya 16 binaristik. Jadi 16 karakteristik dari graduate Binar. Yang kita ambil dari mana waktu itu prosesnya, aku suka banget research ya. Jadi prosesnya waktu itu adalah kita mengambil sampel para orang-orang yang sukses di teknologi, para software engineer yang udah jago-jago gitu. Mereka tuh punya karakteristik apa aja sih gitu ya. Jadi ada 3 pilar sebenarnya, ourself, our society, sama our planet. Ourself tuh semacam kayak misalnya curiosity, self-awareness gitu. Dan itu kita sampai turunkan ke dalam bagaimana sih di kelas seorang facilitator untuk bisa mengeluarkan curiosity dari partisipan saat itu gitu. Jadi itu yang kita gunakan guideline-nya untuk again di kelas, mau itu B2B atau ke students kita yang di bootcamp gitu ya. Tapi yang paling penting juga adalah di teknologi itu mereka harus menemukan bagaimana cara mereka belajar. Karena apa? Karena mungkin hari ini kita di teknologi ngajarin bahasa A, tapi tahun depan tuh bahasa udah bakalan berubah lagi, language programmingnya udah berubah lagi, inovasi-inovasi framework yang digunakan tuh udah berubah lagi. Jadi bagaimana again menemukan kesenangan mereka belajar dan menemukan cara belajar yang tepat banget buat mereka. Kayak ada salah satu student kita yang di bootcamp yang dapat scholarship tuh, anaknya temenku, dia kayak sampai terheran-heran. Ini udah beberapa orang tua yang terheran-heran karena tiba-tiba tuh anaknya bisa belajar sampai jam 5 pagi kayak gitu, yang dulunya karena tuh dia sama sekali ya? nggak suka belajar gitu, dan yang nilainya jelek banget waktu sekolah gitu, pas pas di Binar tuh
mereka dapat nilainya tuh exceptional banget gitu. Kayak ibunya tuh sampai nangis-nangis kayak, oh ternyata anak-anak gue bisa ya. Karena aku percaya semua orang tuh punya potensinya masing-masing. Bagaimana kita sebagai facilitator bisa menggali hal tersebut gitu. Dan satu contoh nih ya, dulu waktu aku awal-awal bikin Binar gitu kan, aku ngelihat di dalam satu kelas tuh biasanya pasti ada aja anak yang pinter. Kayak aku zaman dulu ya, waktu di kelas tuh kayak matematik tuh aku kayak 95 lah nilaiku paling jelek gitu kan. 95/100 gitu, kayak pasti ada tuh yang anak-anak yang kayak aku gitu kan, yang kalau udah selesai dikasih soal terus kayak diem-diem sombong-sombong gitu kan. Kayak maju duluan ke meja guru ngasih gitu kan. Nah di situ aku ngeliat tuh saat itu kayak ada nih satu anak yang emang dia udah jago banget teknologi, udah jago banget coding, dia ikut di dalam situ gitu. Terus ada di sebelahnya persis temennya yang ngetik masih pakai satu jari. Itu juga beliau udah berumur juga. Jadi yang ikut kita tuh emang umurnya tuh sangat beragam banget. Paling muda tuh berapa tuh? Paling muda 17 tahun. Kemudian abis itu dia masih ngetik satu tangan, sedangkan temennya yang di sebelah ngeliatin dia aja gitu kan. Beda generasi berarti ya? Beda generasi dan yang paling penting adalah sangat intimidatif. Ya kan? Akhirnya di situ aku ngeliat kayak justru anak-anak yang seperti ini bagaimana dia bisa berkontribusi di kelas untuk ngajarin temennya. Jadi kita nggak pernah tuh ada award the best student karena aku tahu di setiap kelas itu pasti ada aja yang udah pinter dari sononya gitu. Tapi kita kita award kita adalah the most progressive student. Dimana kayak semua orang itu startnya tuh pasti berbeda-beda. Ada yang start dari nol, ada yang start bahkan dari minus. Yang nggak bisa pakai komputer tuh ada loh gitu. Ada yang startnya udah di 80 gitu. Jadi justru kita menghargai orang yang berjuang untuk jadi lebih progresif gitu. Dan kita menghargai teman-teman yang justru dia ngebantu temennya yang masih nggak bisa, itu justru kita kasih feedback yang jauh lebih bagus dibanding dia yang diem aja gitu ya. Jadi the whole methodology of learning, the whole kelas itu kita rubah sedemikian rupa supaya menciptakan environment psychology safety untuk semua yang belajar di situ, including our facilitator juga. Jadi kita manggil facilitator kita bukan mentor, bukan guru, tapi fasilitator. Karena menurut kita kayak belajar tuh harus dari dua arah dan fasilitatornya juga harus belajar. Jadi setiap sesi kita itu minta bukan cuman fasilnya ngasih nilai ke student, tapi studentnya juga ngasih nilai ke facilitator. Dan dari situlah facilitator kita juga bisa berkembang banget gitu. Kayak dari yang awalnya mungkin ngajarnya belum terlalu bagus, makin lama mereka makin bagus. Dan binarnya sendiri juga selalu dikasih feedback karena kita percaya bahwa proses pembelajaran itu nggak cuma satu aja yang harus dapat, tapi semuanya belajar gitu. Jadi fasilitatornya dari dalam apa dari luar? Dari luar. Tapi kita ada training of trainersnya juga gitu. Ada berapa banyak fasilitator? 1.100 sekarang total di talent pool kita. Itu kelas-kelasnya bisa offline dan online berarti ya? Kelasnya online offline. Iya. Ada kampusnya nggak sih, kan kalau akademi itu ada kampus kan? Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Dulu ada, tapi terus karena agak jauh juga ya, kita waktu itu di BSD, jadi sekarang udah nggak ada sih gitu. Jadi Binar yang akan datang ke klien gitu ya? Binar datang ke klien atau mostly online kalau yang scholarship program kita tuh online. Oke, balik lagi nih. Jadi your curiosity dari kecil. Let's say tadi bilang dari umur 13. 13 tahun itu kan berarti berapa tahun yang lalu. Untuk mendapatkan resource belajar tentang itu. Betul. Itu sesuatu yang sangat gak gampang. Oke.
Gimana tuh ceritanya anak Yes. 13 tahun nggak suka suatu bacaan yang normal, kemudian zaman itu kan Nggak belum normal. seperti sekarang kan, Iya, iya, ya kan, iya. ya Betul, belum betul, seperti betul. yang segampang itu kita tinggal klik nyari sesuatu. Iya, benar. Gimana? Apakah juga curiosity yang akhirnya mendorong itu semua sampai akhirnya bisa dapat resource yang cakep? Iya, jadi awal mulanya itu internet baru masuk ke Iya, Indonesia saat kebayang itu. kan, Pas oke. aku umur 13 gitu kan. Terus ya papa kan dulu kerja di bank lah. Jadi kan dia punya komputer lah. Privilege lah. Aku bisa Iya, bilang kayak iya, diriku tuh benar. privilege banget. Privilege, jadi di rumah ada komputer gitu. Dari awalnya tuh aku nggak tahu ya, kayak maksudnya website gimana bikinnya, yang bisa aku bongkar tuh cuman dalamannya komputer. Jadi dulu aku mainan hardware tuh Itu sampai autodidak gitu. otodidak. Jadi cara aku belajar adalah membedah sesuatu, sama kan kayak tadi semua yang aku ceritain tuh Iya. aku bedah dulu, Iya. aku research dulu Iya, gitu benar. kan, kayak ini ujungnya tuh di mana sih gitu kan. Kebayang nggak sih Mas? Jadi kan di tahun itu Iya. yang namanya internet tuh masih dihitung per KBP. Iya. Itu kan pasti jadi orang Modemnya kayak, masih "Oh, bunyi." mahal. Ini mahal nih anakku mainannya gitu kan. Iya. Jadi awalnya aku main hardware-nya dulu tuh. Jadi aku bongkar sampai part terkecilnya, kayak ada baterai segala macam. Aku pasang lagi, jadi aku tahu, oh ini tuh mesti disambung ke sini nih, mesti disambung kemana tuh, akhirnya aku tahu. Dan akhirnya terus internet dan waktu itu aku bisa bikin website. Aku bisa buka website doang Yeah. waktu itu, Oke. dan kayak ini gue bisa menemukan berbagai macam hal yang mau gue tahu di website. Gimana ya cara bikinnya? Tahun berapa itu Mbak? Itu tahun aku 13 tahun tuh berarti aku 88 lahirnya pokoknya. Oh. 2001 ya. Iya. Dan kebetulan waktu itu ada sepupuku yang memang dia tinggalnya di luar, datang ke Indonesia. Dia itu mechanical engineer. Dan kebetulan dia bisa coding gitu kan. Akhirnya karena dia engineer ya. Akhirnya dia ngajarin aku lah gitu, kayak dia kasih aku domain tuh www.alamandasyantika.com gitu kan. Terus aku dikasih server juga sama dia, server online. Dan dia ngajarin aku sedikit gitu, kayak ini loh, ini dari sini. Dan waktu itu dia cuma ngajarin, jadi kalau kita buka website tuh kita sebenarnya bisa lihat codingannya lah gitu ya. Dia tuh ngajarin aku nih caranya ngelihat codingan orang begini gitu ya. Dan akhirnya dari situ setiap aku buka website, aku buka codingnya. Dari situ mulai aku belajar gitu. Dengan waktu itu buku di Gramedia belum ada ya. Iya, nah Sama itu sekali tuh nggak ada kebayang gitu ya, loh. belum ada YouTube gitu. Iya. Jadi cuman benar-benar tahu bagaimana membedah website. Akhirnya aku belajar dari situ gitu. Dan ya waktu itu kayak sepupuku ngajarin sedikit, tapi aku explore benar-benar explore sendiri gitu, sampai ada satu buku lah di Gramedia waktu itu. Aku belajar tuh dari cuman satu buku itu dan dikasih source code-nya juga gitu. Jadi aku benar-benar cuman belajar dari satu buku itu doang waktu itu. Iya kan. Nah, kemudian that curiosity, kemudian kepengenan untuk belajar, ini kan suatu value Iya, yang memang yaitu tadi spesial. Iya. Nah, terus kemudian ini kan tentunya pengen diturunkan juga ke tim Minar Academy. Merasa nggak sih kalau misalnya sangat excited untuk juga menularkan hal-hal baik itu ke tim yang sampai sekarang timnya ada berapa ya? Timnya itu, tim inti kita tuh sekitar 40-an, tapi kita ada talent-talent kita. How you spread your value yang seperti itu ke Iya. dalam tim? Yang pertama sih karena sebenarnya aku kan cuman punya pemikiran doang ya. Jadi aku mencari juga orang yang special di situ gitu kan. Spesialisnya emang di situ Iya. gitu. Contohnya Head of Research and Development kita itu dia emang orang edukasi, dia lulusan Finland gitu. Dan ya Finland salah satu kiblat tempat- kita juga tempat gitu kan. terbaik. Untuk bagaimana membangun kesenangan anak belajar gitu. Jadi aku meng-hire dia gitu kan, dan terus ya, dan yang lainnya juga aku meng-hire spesialis di situ lah. Itu yang pertama gitu ya. Dan jadinya PR-ku tuh benar-benar hanya memberikan kayak inspirasi aja buat mereka gitu. Dan karena mereka memang sangat passionate juga di situ, akhirnya juga kayak
ayo kita bareng-bareng gitu ya. Jadi memang meng-hire orang yang believe juga dengan apa yang kita believe tuh penting banget karena dengan passion dan beliefnya mereka itu semuanya akan jalan kok. Aku juga kayak nggak mikir kayak gimana ya dulu ya caranya untuk kayak aku bikin orang tuh dari tutup kamera sampai buka kamera kalau belajar gitu tuh nggak kebayang gitu. Tapi ternyata setelah 7 tahun itu semua bisa terjadi gitu kan. Dengan ya sebenarnya timku di belakang itulah yang pinter-pinter gitu. Aku cuman ngasih tahu kayak ini aku mau gitu ya, dan terus kayak menginspirasi mereka. Kenapa sih kita harus melakukan ini gitu sih. Artinya dreamnya Mbak Ala udah tercapai lah ya. Nah sekarang obsesi ke depan apa nih Mbak? Mungkin pertanyaan terakhir kali Mbak ya. Obsesi ke depan dan akan dibawa kemana Binar itu? Gitu. Iya, obsesi kita gimana kita bisa terus melahirkan anak-anak Indonesia yang bisa berkompetisi secara global, bukan cuman di Indo doang, karena kita udah membuktikan banyak student kita yang bisa keluar sampai ke Jerman juga gitu ya. Dan bagaimana dari sisi kita ke klien kita juga terus bisa membantu transformasi digital mereka dan memberikan awareness bahwa transformasi digital is not just the technology, but the core things that needs to be built adalah people-nya gitu kan. Jadi it's always start with people, karena awalnya aku ngebantu satu perusahaan untuk transformasi digital, di situ aku sadar kayak ternyata kadang-kadang kita lupa nih, transformasi digital tuh ada 2 kata gitu. Bukan cuman digitalnya doang, tapi ada kata transformasinya yang sebenarnya itu yang paling challenging gitu kan. Dan bagaimana kita bisa terus memberikan awareness bahwa people itu harus terus kita build, karena memang zaman semakin cepat berubah dan orang harus bisa terus belajar dan catch up dengan zamannya. Dan mudah-mudahan mimpi kita di saat banyak perusahaan yang bisa transformasi digital, sehingga kita bisa lebih memproduksi impact yang bisa lebih besar lagi untuk society gitu. Oke, menarik tapi kita dibatasin waktu. Terakhir nih Mbak Al, untuk sobat Biskom, terutama bagi anak-anak muda gitu sih. Apa sih yang harus kita sendiri secara diri kita sendiri siapkan, bahwa teknologi ini unstoppable, akan keep changing, evolving terus gitu. Mental apa sih yang harus kita punya untuk mengantisipasi itu semua? Boleh ke arah kameramen. Oke. Sekaligus message ya buat anak-anak muda ya. Iya, ini mungkin spesifik untuk anak-anak muda gitu ya, para mungkin yang masih mahasiswa gitu ya. Nanti di saat udah dunia kerja, itu dunia yang akan berbeda banget. Gitu. Akan banyak kekecewaan dalam hidup. Akan banyak banget kesalahan kita dalam hidup. Akan banyak banget kita jatuh berkali-kali. Dan banyak banget hal uncertain di dunia ini gitu. Kayak apalagi aku sebagai seorang entrepreneur gitu, banyak banget tuh uncertainty yang akan kita hadapi. Kayak waktu itu COVID, tiba-tiba ekonomi jatuh dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang gak bisa kita hindari. Tapi yang bisa kita kontrol tuh cuman diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bereaksi kepada apapun yang ada di luar kita, itu yang bisa kita kontrol cuma diri sendiri. Kita nggak bisa kontrol nih orang lain bagaimana gitu ya. Jadi belajar dari kesalahan itu sebuah hal yang aku embrace banget gitu. Karena mungkin kalau teman-teman lihat gitu ya, kayak aku bikin Gojek, aku bikin ini, produk-produk yang aku bikin tuh kelihatannya sukses. Padahal dari mungkin total 30 produk inovasi yang aku bikin, yang jadi sukses tuh mungkin cuman 6, 7 gitu ya. Lebih banyak gagal-gagalnya gitu ya. Jadi embrace failures, dan kekecewaan itu pasti akan datang di dalam hidup kita. So kita cuman bisa ngelihat ke depan. Yang di belakang itu menjadi pembelajaran, tapi di depan hari esok itu masih selalu ada. Dan bagaimana kita terus rediscovering ourselves untuk tahu sebenarnya
kita ini di dunia tuh untuk apa dan apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan. Itu harus kita terus lakukan terus menerus. Itu aja luar biasa. Luar. Oke, Sobat Biskom luar biasa. Pertemuan kita kali ini banyak banget hal-hal yang inspirational, positif, dan tentunya makin memotivasi kita bahwa gak ada yang gak mungkin gitu. Dunia biar aja terus berkembang karena gak mungkin kita juga stop gitu. Tapi kita akan follow dengan hal-hal baik, value-value baik. Thank you so much. Ya, terima kasih. Thank Amanda. you. Terima kasih ya. And Sobat Biskom, jumpa lagi di episode selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.